Haleluya. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, amin. Oleh karena kasih Yesus Kristus yang melimpah atas kita, sehingga kita pun diberkati, sangat terberkati pada pagi hari ini. Amin. Tuhan memberikan kesehatan bagi kita secara jasmani, terlebih secara rohani. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa Allah menyembuhkan segala penyakit secara rohani dari hati dan pikiran kita. Dan segala dosa dan kesalahan kita dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa itu adalah pelambang ketika Allah mengubahkan tubuh Musa ketika dia kena penyakit, dan juga tongkat itu diubah menjadi ular dan diubahkan dengan sekejap mata. Haleluya. Jadi itu adalah sebuah perlambang bagi umat yang percaya, bagi mempelai wanita di akhir zaman. Segala sesuatu kesalahan karena kita di dalam kandung sudah menjadi seorang yang berdosa dan memiliki kesalahan. Tetapi ketika semuanya itu dilahirkan kembali lewat pembaptisan Yesus Kristus menjadi mempelai wanita yang setia, yang taat kepada firman, maka segala kesalahan dan dosa disucikan oleh darah Yesus Kristus di Kalvari. Itulah sebabnya kita selalu mengikuti teladan Yesus Kristus, karena dia adalah sebagai contoh bagi kita. Amen. Tidak ada yang lain di muka bumi, tidak ada seorang manusia yang bisa sebagai teladan dan contoh selain daripada guru kita, selain daripada Yesus Kristus. Tetapi dia mengutus seorang rasul, muridnya sendiri, yaitu Petrus, sebagai teladan manusia, sebagai contoh. Tetapi sebelum dia memberikan roh, mencurahkan rohnya kepada seorang manusia, dan dia belum bisa menjadi seorang contoh atau teladan. Tetapi ketika dia menerima Roh Kudus dan bertindak untuk melakukan firman Kristus, maka dia layak menjadi seorang teladan. Hal yang sama juga dengan mempelai wanita, orang-orang percaya di akhir zaman. Bagaimanakah caranya supaya kita bisa menjadi seorang contoh atau sebagai teladan? Harus menerima Roh Kudus. Tanpa menerima Roh Kudus, tidak seorang pun yang bisa menjadi seorang teladan. Apakah Roh Kudus? Dan kita melihat di dalam firman Tuhan. Siapakah Roh Kudus? Adalah firman sendiri dan Allah sendiri. Haleluya. Tidak ada seorang pun murid yang bisa melebihi daripada gurunya. Karena guru kita adalah, pengajar kita adalah Roh Kudus. Amen. Yang akan menuntun kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Haleluya. Hanya dialah yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu adalah janji Allah sesuai dengan kitab Yoel. Aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Sejak kapan Allah mencurahkan rohnya ke atas manusia? Sejak murid-murid Yesus Kristus ada di loteng Yerusalem. Itulah pencurahan Roh Kudus yang pertama kalinya kepada manusia. Sehingga mereka mabuk oleh Roh Kudus. Dari sejak itulah Roh Kudus selalu bekerja kepada setiap manusia yang bertekun, yang mau benar-benar taat kepada firman Tuhan pada zamannya. Jadi setiap firman yang datang pada zamannya sesuai dengan musimnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan programnya Allah, maka semua mereka akan diselamatkan. Hal yang sama kepada kita di akhir zaman. Kita menerima firman pada zaman ini.
Dari mana kita tahu bahwa firman ini yang sesungguhnya tepat pada waktunya di zaman ini adalah ya membawa kita kepada firman kembali. Haleluya, membawa kita kepada firman kembali. Apakah firman? Adalah hujan awal, hujan akhir pengajaran ya bagi kita untuk menegur dengan firman. Untuk supaya kita tahu bersikap baik sesuai dengan firman Tuhan. Jangan cemarkan dirimu. Haleluya. Sesuaikan dirimu dengan firman Tuhan. Jangan terpengaruh kepada hal-hal dunia yang keji. Karena dunia ini akan berakhir. Dari mana kita tahu semuanya itu? Pembukaan materai, ya, ketujuh zaman gereja, ketujuh cawan, dan ketujuh sangkakala. Dan di kitab Kejadian sampai Wahyu semuanya kita tahu dengan komplit. Dari mana kita tahu? Adalah dari pesan dan kecaman. Apakah pesan? Adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristus kepada nabinya sesuai dengan Amos 3:7. Haleluya. Kalau tidak, maka semua manusia di akhir zaman akan binasa. Tetapi Tuhan tidak mau menghakimi seseorang pun tanpa terlebih dahulu membuat atau membuka atau memberikan sebuah jalan bagi mereka untuk supaya luput daripada kematian. Hal yang sama seperti zamannya Nuh. Hal yang sama seperti zamannya Sodom. Haleluya. Tetapi ya, banyak orang yang bertele-tele dan mengatakan hal yang itu dan hal yang ini dan lain sebagainya. Kenapa yang disampaikan oleh Yesus itulah yang disampaikan oleh nabinya, muridnya, rasulnya. Dan itulah yang disampaikan juga oleh hambanya. Tidak lari daripada teladan kita, daripada pondasi kita. Haleluya. Untuk supaya kita benar-benar mengerti dan matang. Kalau tidak matang, maka tidak akan bisa dituai. Karena hari penuaian sudah dekat waktunya. Haleluya. Jadi tindakan adalah satu-satunya ya untuk sebagai bukti dan untuk supaya membawa tuaian itu kepada lumbung yang besar. Tanpa tindakan maka pekerjaan semua akan sia-sia. Sama dengan seperti anak sekolah yang sedang tekun belajar di sekolah ketika gurunya mengajar dari depan. Kalau tanpa tindakan maka semua apa yang dia bahasa, apa yang dipelajari, apa yang dengar daripada gurunya, maka semua pekerjaan akan sia-sia. Tanpa ada tindakan. Dan namanya seorang murid itu yang tidak akan bisa lulus. Mendapatkan ijazah yang sesungguhnya. Berarti, maka pekerjaannya semua akan terbuang. Dan tidak berdampak. Hal yang sama dengan kekristenan di akhir zaman ini. Kalau hanya mendengar, kalau hanya menerima, tanpa ada tindakan, semua sia-sia pekerjaan. Haleluya. Sama seperti menjaring angin. Anginlah yang tidak bisa dijaring. Itu pekerjaan yang sia-sia. Yang sia-sia. Haleluya. Jadi kita harus mengerti siapakah yang sesungguhnya roh. Siapakah yang sesungguhnya Kristus. Siapakah yang sesungguhnya Allah. Siapa yang tahu bahwa Allah adalah Yesus? Siapa yang tahu bahwa roh adalah Allah sendiri? Kalau memang mengakui dan mengerti bahwa Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dan 14 bahwa Allah adalah firman, bahwa Allah
Allah adalah daging menjadi daging, yaitu Kristus tinggal di antara kita. Kalau itu tidak dipahami, berarti dia adalah Kristen yang tidak jelas. Haleluya. Alasannya apa? Allah menjadi daging hanya untuk turun ke bumi, hanya untuk membasuh membasuh dosa manusia lewat darahnya. Itulah sebabnya Allah menjadi daging. Kalau dia tidak menjadi daging, maka darah tidak akan tercurah bagi pelanggaran dan dosa-dosa kita. Karena Allah tidak bisa disembelih, karena Allah adalah roh. Haleluya. Itulah sebabnya dia menjadi daging dan tinggal di antara kita. Untuk supaya manusia percaya bahwa Allah ada. Kalau dulu di zamannya Israel, ya, ketika mereka sedang di perjalanan keluar, ketika mereka keluar dari Mesir untuk menyeberang Sungai Yordan, mereka bersungut-sungut dan banyak tuntutan berbagai hal kepada seorang nabi yang diutus Allah, yaitu Musa. Mereka berkata, "Musa, coba tunjukkan Allah itu kepada kami, biar kami percaya bahwa Allah itu ada." Dan Musa berdoa memohon kepada Allah supaya dia menunjukkan, ya, supaya dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang. Tetapi apa sedang berlangsung pada waktu itu? Ketika Allah menunjukkan dirinya kepada banyak orang, yaitu bangsa Israel, dan mereka tidak tahan untuk melihat Allah. Sedikit pun mereka tidak akan bisa melihat wajahnya Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. "Musa, hentikanlah. Kami sudah percaya kepada Allah. Kami tidak sanggup dan tidak tahan untuk melihat dia. Kami sudah hampir mati." Apa yang sedang kita lihat pada waktu itu? Karena mereka tidak percaya. Lalu Allah bertabernakel kepada seorang tubuh manusia yang diciptakannya oleh sendiri dan dilahirkan seorang perempuan dan mengandung dari Roh Kudus. Bukan mengandung lewat seorang manusia, ya, tetapi mengandung dari Roh Kudus. Kalau memang demikian, siapakah sebenarnya Bapaknya Yesus Kristus? Kalau memang ada 3 pribadi yang berbeda. Karena Kristus sendiri anak manusia mengandung dari roh. Berarti, dan kata lain, bahwa Bapaknya Yesus Kristus adalah roh. Sebenarnya sesuai dengan faktanya. Lalu kenapa tertulis di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwa Bapaknya Yesus Kristus adalah Allah? Lalu di kitab yang lain disebut bahwa Bapaknya Yesus Kristus adalah Daud. Bahwa dia adalah anak Daud. Dia mengandung dari roh, berarti dia memiliki atau mempunyai 3 bapa. Allah, roh, Daud. Kita mengakui, ya, dan semua tahu bahwa Yusuf itu bukanlah Bapak Yesus Kristus. Karena Yesus bukan mengandung lewat, ya, Yusuf sendiri. Jadi kita harus mengerti dan tahu akan hal itu. Tetapi kita melihat di setiap penjuru, di segala penjuru, bahwa mengatakan bahwa ada 3 pribadi. Tetapi dikatakan di dalam satu Allah. Tidak ada yang namanya 3 pribadi. Allah bertabernakel, membangun tubuhnya sendiri supaya dia bertabernakel di dalam tubuh manusia.
untuk supaya bisa mencurahkan darahnya hanya untuk menebus apa yang dihilangkan oleh Adam di Taman Eden. Itu alasannya, supaya dia bisa berlumuran darah, mengorbankan darahnya, karena dia disebut anak domba Allah. Jadi domba itu harus disembelih. Dan domba itu harus lahir di dalam palungan, sebuah palungan, bukan di dalam sebuah rumah yang istimewa. Apakah Allah tidak bisa menciptakan sebuah rumah yang indah bagi Mesias untuk dilahirkan? Sangat mudah. Menciptakan langit dan bumi dan segala isinya pun bisa, apalagi rumah yang indah. Untuk supaya ada tempat bagi Mesias untuk dilahirkan. Tetapi kita lihat, anak domba harus lahir di sebuah palungan, di kandang domba. Itulah sebabnya dia disebut anak domba Allah. Dan itulah sebabnya dia disembelih. Dan domba itu tidak akan bisa mencari jalannya sendiri tanpa tuntunan seseorang untuk membawa ke sana. Dan domba tidak mempunyai pertahanan seperti kambing. Kenapa? Karena dia adalah domba yang polos, yang memiliki kelemah lembutan. Hal yang sama juga dengan merpati. Haleluya. Yang tidak mempunyai empedu. Kenapa merpati tidak memiliki empedu? Kenapa merpati dibuat oleh sebuah perlambang bagi Yesus Kristus? Ketika Yesus dibaptis, di sungai Yordan, dan merpati turun ke atasnya. Dan Allah berkata, Roh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa dia katakan demikian? Kenapa domba dan merpati? Haleluya. Merpati yang tidak mempunyai empedu. Artinya bahwa merpati tidak memiliki kepahitan ada di dalamnya. Hal yang sama juga dengan mempelai wanita, bahwa kita tidak benar-benar memiliki kepahitan di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Allah sendiri. Karena kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Karena nama kita sudah ditulis di dalam di dalam kitab kehidupan domba Allah sebelum dasar dunia ada. Berarti tidak ada siksaan di dalam hidup kita. Tidak ada kepahitan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh anak domba Allah yang tersembelih di Kalvari. Haleluya. Itulah membuat hati kita bersukacita, bukan karena perbuatan yang salah, bukan karena pelanggaran kita. Kenapa? Lihat di dalam Alkitab. Terimalah firman pada zamannya. Karena zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, di zaman Rasul Paulus ketika dia membawa pesan ke sana bagi bangsa kafir, dia membawakan pesan, dia membawakan firman, menyampaikan firman ke sana. Siapa yang mendapatkan dan menerima pesan daripada Rasul Paulus, mereka akan selamat. Dan demikian juga Irenaeus. Demikian juga Martin, demikian juga Kolumba, demikian juga Martin Luther. Di tahun 1520 dan 1750, dia membawakan pesan yang benar yang sesungguhnya. Bagi Lutheran, barang siapa yang mau mendengarkan pesan yang dibawakan oleh utusan tersebut pada zaman tersebut, mereka diselamatkan. Tetapi kita lihat setelah dia berakhir, setelah dia meninggal, Martin Luther setelah meninggal, apa yang sedang berlangsung terjadi? Menyimpang daripada jalan, jauh daripada firman, memiliki sifat-sifat yang buruk, jauh daripada firman. Haleluya. Itulah sebabnya ditampilkan juga John Wesley. Karena Martin Luther sudah
meninggal pada waktu itu. Dan Allah menggantikan. Hal yang sama juga, ya, setelah Nuh berakhir, dia sudah meninggal, maka tampillah seorang Musa. Dan tampillah seorang Yeremia, tampillah seorang Elia, tampillah seorang semua nabi dan rasul. Itulah sebabnya Allah tidak mau menghakimi seorang pun tanpa terlebih dahulu menunjukkan sebuah jalan lewat seorang nabi untuk membawa umat, untuk membawa manusia keluar daripada kegelapan. Haleluya, glory. Baik, dan bahasan kita pada waktu ini adalah di atas sayap seekor merpati putih salju. Itulah subjek kita pada pagi hari ini. Dan kita buka kitab kita. Kita buka kitab kita yang tertulis di Mazmur 55 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan memainkan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ayat 2. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Ayat 3. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Ayat 4. Hatiku gelisah kengerian, maut telah menimpa aku. Ayat 5. Aku dirundung, takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Kita lihat di ayat 6. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ayat 7. Bahkan aku akan lari jauh dan bermalam di padang gurun. Amin. Artinya di sana dibuat Selah. Kita tahu bahwa arti Selah adalah amin. Kita sudah mengertikan hal itu. Mari kita berdoa sejenak. Bapa kami terkasih dalam surga, terkadang kami Tuhan, oleh karena begitu banyak serangan dan tantangan bagi setiap orang yang takut akan Allah, Bapa yang baik, kadang-kadang kami berkata seperti yang diucapkan oleh Daud ini. Tetapi Bapa yang baik, semuanya adalah kehendak-Mu. Semuanya adalah programnya Allah. Jadi kalau Engkau sudah menentukan kami Tuhan sebelum dasar dunia ada, bahwa semuanya itu adalah rencana yang indah bagi kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya Engkau melatih kami seperti anak Raja Wali. Dan ketika kami hampir terjatuh Tuhan, Engkau begitu cepat untuk menopang kami. Bapa yang baik, Engkau memberikan segala sesuatu keperluan bagi hidup kami. Secara jasmani, terlebih secara rohani di akhir zaman. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau menunjukkan sebuah jalan bagi kami. Dan Engkau arahkan kami kepada pintu. Karena kami tahu bahwa pintu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui Dia. Engkau bertabernakel di dalam tubuhnya Tuhan. Di dalam tubuh manusia yang Engkau ciptakan itu Tuhan. Yang dikandung oleh seorang perempuan. Sehingga dia berlumuran darah Tuhan. Dia disalibkan Tuhan. Hanya untuk menebus dan menyucikan dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah tindakan bagi setiap orang di akhir zaman ini untuk melakukan kehendak-Mu. Untuk supaya masuk kepada lumbung yang besar, yaitu kerajaan Tuhan, Yerusalem, yang akan datang, yang kami nanti-nantikan Tuhan. Sehingga Engkau memberikan kepada kami sayap, yaitu firman Tuhan. Pakaian bagi kami Tuhan, yaitu pakaian firman. Bapa yang baik, teguhkan lebih lagi hati kami dan pikiran kami. Jauhkan Tuhan segala godaan-godaan daripada dunia ini Tuhan. Tetapi kami yang percaya bahwa pagar yang ada di dalam hati kami dan palungan kami
sudah dipagari oleh lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati Tuhan anak saya yang sedang mendengarkan Tuhan firman pada saat ini Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga kami dan juga orang-orang yang tidak kami kenal Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dan membuka hati dan pikiran mereka Tuhan, supaya benar-benar firman-Mu sendiri ada di dalam palungannya, di dalam hatinya, di mana Engkau berkata Tuhan, aku ada di dalam kamu dan kamu ada dalam aku. Terima kasih Bapa, kami lanjutkan Tuhan pembacaan pengajaran firman pada waktu yang indah ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Mazmur di sini. Dan tentunya Daud senang berada di padang gurun. Kenapa Daud senang di padang gurun? Kadang-kadang dia tidak suka bercampur atau berada di sekeliling orang-orang yang sedang berada pada dirinya ketika dia berada di tempatnya, ya. Kenapa demikian? Kenapa seperti itu pikirannya? Sehingga dikatakan di ayat 6, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Kita melihat juga rasul-rasul di zaman dulu, mereka tidak memiliki ketenangan. Mereka tidak memiliki tempat keteduhan. Karena dunia ini gelisah. Tempat kegelisahan. Tempat di mana manusia memiliki sakit penyakit, penderitaan, perang, dan lain sebagainya. Apalagi seorang nabi dan rasul dan orang percaya di setiap zaman, mereka diburu oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang membenci, yang membenci anak-anak Allah di setiap jam. Jadi kadang-kadang mereka berpikir, Tuhan, sekiranya Engkau memberikan sayap kepadaku, aku akan pergi kepada guru sana. Lebih baik saya pergi kepada guru daripada saya tinggal di sini. Dan bahkan di tengah-tengah keluarganya pun dia tidak dapat tenang dan senang. Kenapa demikian? Karena dia tidak disukai oleh orang-orang pada waktu itu. Haleluya. Jadi apa yang didapatkan di padang gurun? Lebih baik seperti Yohanes Pembaptis. Dia hanya mendapatkan makanan apa yang ada dia dapatkan di hutan sana atau di padang gurun sana. Haleluya. Jadi kita melihat kenapa mereka demikian. Apakah hal yang sama yang dialami mereka seperti yang kita alami di akhir zaman? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di kitab Matius, karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dengan kata lain, bahwa kehidupan orang-orang tersebut yang ada dalam Kristus bukanlah semena-mena, bukanlah bebas-bebas, bukanlah dengan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Allah sendiri. Kehendak Kristus itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Seperti itulah Daud, apa yang dialami. Haleluya.
Hatiku sangat sakit dalam batinku, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Dan aku berkata, sekiranya aku mempunyai sayap seperti merpati, aku akan terbang jauh dan beristirahat. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan tetap tinggal di padang gurun. Artinya, lebih baiklah aku tinggal di sana daripada kembali ke sini. Haleluya. Dan kita lihat di Matius 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kenapa dikatakan demikian? Dia mengucapkan yang tidak dia tahu apa yang diucapkan. Dan dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Yang penting dia mengucapkan kata-kata dengan seperti itu. Jadi, hal yang sama juga seperti yang dikatakan oleh Daud. Bukan berarti dia mengarang, oh seperti inilah saya katakan. Dia langsung, ya, ucapan itu keluar langsung dari mulutnya. Tetapi, ya, itu bukan berarti sama dengan apa yang ada dalam pikirannya Allah sendiri. Kalau Tuhan tanya, Daud, apakah engkau tidak sanggup tidak tahan uji? Apakah engkau tidak sanggup seperti emas yang dimurnikan di dalam tungku perapian, yang harus ditempah, yang harus banyak cobaan, yang harus banyak penderitaan? Lalu dia mulai berpikir. Ketika Petrus pun mengatakan demikian, ya, apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Sehingga dia pun berpikir, oh ya, berarti seolah-olah pikiran saya ini kedagingan ya. Semuanya rencana Allah dan programnya Allah. Jikalau engkau menderita, bukan berarti engkau lebih menderita daripada aku. Itulah sebabnya Allah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Untuk sebagai contoh dan teladan bahwa dia benar-benar menderita di Kalvari. Tidak ada yang dialami manusia sepahit yang dialami oleh Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat, tidak ada seorang manusia di muka bumi yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberikan makan 5.000 orang, dan lain sebagainya. Tetapi malah disalibkan, dianiaya, dibunuh, dan lain sebagainya. Kita perhatikan. Haleluya. Kalau ada satu orang di dalam orang Farisi dan Saduki yang bisa melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dia akan disembah-sembah siang dan malam. Dia akan dipuja-puja, dia akan disanjung-sanjung. Tetapi kita lihat sifat dan karakter. Bagaimana perbuatannya? Kalau ada seorang manusia yang bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberikan 5.000 orang mati, dan mengetahui isi hati orang, dan melakukan mujizat dan lain sebagainya, tetapi dia bisa ke bar, bisa ke pub diskotik, ya, bisa mabuk, bisa main judi, wah, kita akan percaya bahwa dia akan disembah-sembah siang non-stop 24 jam. Bukan hanya satu negara, ya, semua dunia ini akan menyembah dia. Kenapa? Karena firman sudah terbalik. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tetapi karena firman adalah sempurna dan benar, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, sehingga tidak ada pengikut Kristus, hanya sedikit. Kenapa? Karena Kristus
tidak mau pergi dansa-dansi untuk menyenangkan hidupnya dan bergabung dengan Farisi dan Saduki dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu alasannya. Sehingga orang-orang pun menjauh dari dia. Tidak ada yang lain. Haleluya. Itulah yang perlu kita lihat dan itulah yang perlu kita perhatikan. Kalau ada seorang pemimpin yang terkenal di dunia ini, seorang pendeta, ya, atau seorang paus atau seorang apapun namanya, kita perhatikan, kalau sifat dan karakternya sesuai dengan firman Tuhan, maka orang akan sedikit mengikuti dia. Karena firman Tuhan tidak akan gagal. Contoh adalah, ya, pengikut Allah di zaman dulu dan pengikut Kristus dan bahkan Kristus sendiri. Pertanyaan, apakah banyak pengikutnya? Bagaimana yang Yohanes Pembaptis? Penggal kepalanya. Gak perlu kau hidup seperti engkau. Bagaimana dengan Petrus? Ya, balikkan aja kakinya, kepalanya ke bawah. Bahkan di zaman dulu hal yang sama. Bagaimana dengan Elia? Bagaimana dengan Sadrak, Esa dan Abednego? Bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan David, Daniel? Dimasukkan ke goa singa untuk supaya dimakan. Semua menderita. Apakah banyak pengikutnya? Di mana sejarah tertulis kalau bisa ditunjukkan kalau banyak pengikut-pengikut mereka. Hal yang sama di akhir zaman ini. Tidak ada bedanya. Kalau saya, ya, seorang pemberita firman, mau pergi ke sana, bebas, mau mabuk-mabuk, mau main judi dan lain sebagainya, tentu akan banyak sahabat-sahabatku. Dan akan banyak pro, ya, dan banyak akan dan apapun yang saya katakan mereka akan pasti dengarkan. Tetapi kalau saya menyindir daripada hal-hal seperti itu, firman tidak akan lari. Firman tidak akan lari. Akan sedikit orang yang mengikuti orang-orang seperti itu. Haleluya. Glory. Itulah bukan mudah untuk mewarisi kerajaan yang kekal. Karena itu untuk menggenapi firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, Matius 22, ya. Berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Haleluya. Karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Jadi, kita sebagai mempelai wanita Kristus, tidak ada patokan kami menderita Tuhan. Bagaimana ini? Lihat saudara-saudaramu. Lihat saudara-saudaramu sebelum engkau. Bukankah mereka tidak menderita? Ya Tuhan, kalau memang demikian, jangan sesali dirimu. Haleluya. Yang penting yang kau raih adalah kemenangan. Pastikan bahwa dirimu adalah seorang yang dilahirkan perempuan yang merdeka. Siapakah dia? Siapakah perempuan yang merdeka? Sarah. Haleluya. Istri Abraham. Perempuan yang merdeka yang melahirkan seorang Ishak. Bukan seperti Hagar yang melahirkan Ismail. Adalah perempuan budak yang diusir oleh Abraham daripada hadapannya. Dan kita akan perhatikan di sana. Hal yang sama juga. Kita adalah mempelai wanita, ya, anak-anak Kristus. Menjadi mempelai wanita yang merdeka. Siapa yang merdekakan adalah Kristus sendiri. Haleluya.
Matius 3:16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kenapa disebut? Ya, kenapa disebut merpati? Kenapa disebut bahwa merpati adalah lambang Roh Kudus turun ke atas Yesus Kristus ketika dia dibaptis? Tadi sudah saya katakan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Haleluya. Kenapa menyatu merpati dengan anak domba? Karena merpati adalah perlambang Roh Kudus. Dan tidak akan bisa dipisahkan antara roh dan tubuh Yesus Kristus. Sebab roh akan menyatu dengan tubuh tersebut. Sebab merpati akan menyatu dengan domba. Domba memiliki hati yang polos, yang memiliki kelemahan lembutan. Haleluya. Dan tidak akan pernah melawan. Ketika anak domba mau ditangkap, dipangku dan lain sebagainya, mau disembelih, pokoknya dia tinggal diam aja. Haleluya. Jadi kita lihat, kita perhatikan juga dengan merpati. Merpati sangat lugu dan juga ada di dalam tubuhnya. Dia sudah memiliki hukum untuk membersihkan bulu-bulunya. Dia memiliki minyak keluar dari tubuhnya untuk membersihkan bulu-bulunya semuanya. Dan dia memiliki empedu. Dia tidak seperti gagak, memiliki empedu, atau seperti burung-burung yang lain. Kenapa demikian? Kenapa disebut di sini merpati? Kenapa disebut di sini anak domba? Apa tujuannya? Tujuannya adalah merpati tidak mau memakan makanan yang busuk. Maukah merpati memakan makanan yang busuk? Tidak. Tidak akan bisa dicerna. Kalau dia memakan makanan yang kotor dan yang busuk, itu bisa membuat tubuhnya mati. Dia akan membunuh dirinya sendiri. Tetapi Tuhan sudah membuat hukum di dalam tubuhnya sendiri. Hal yang sama juga di dalam kita. Di dalam merpati seperti yang katakan tadi, tidak ada kepahitan. Dan di dalam tubuh kita pun tidak ada kepahitan. Artinya kepahitan tidak akan dijatuhkan penghakiman ke atas kita ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya. Berarti kita tidak memiliki kepahitan nanti ketika Kristus datang. Sesuai dengan 1 Tesalonika ayat 4. Apa yang dikatakan? Bahwa setiap orang yang masih hidup akan diubahkan dengan sekejap mata, dengan seperti lagu nyanyian kita tadi. Akan diubahkan sekejap mata. Orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Haleluya. Itu tujuannya. Gak ada yang lain. Nah, kenapa demikian? Oh, emangnya merpati tidak punya empedu? Iya. Bagaimana dengan gagak? Kalau ini berbicara tentang antara merpati dan gagak dan anak domba, kita langsung melihat Batranu. Apa yang ada dalam Batranu ketika air bah datang selama 40 hari 40 malam? Ketika air sudah mulai surut, Nuh melepaskan 2 ekor burung. Burung gagak dan juga burung merpati. Burung apa yang pulang ke dalam batra? Merpati. Apa yang dibawa merpati? Selai daun zaitun yang segar kepada Nuh, menunjukkan bahwa air sudah surut. Bagaimana dengan burung gagak? Apakah dia datang kembali ke dalam batra? Tidak. Apa yang dilakukan dia di sana? Menikmati daging-daging yang busuk. Karena semua manusia mati, banyak bangkai di sana yang sedang dia nikmati.
Dia bersenang-senang di sana untuk menikmati daging segar, daging yang busuk, sehingga dia tidak kembali lagi. Sudah melampiaskan pikirannya dan hawa nafsunya untuk menikmati dunia ini. Haleluya. Gampang kan? Karena firman Tuhan sederhana. Tetapi kita lihat merpati, dia kembali. Dari manakah merpati itu dilepaskan oleh Nuh? Dari satu pintu. Siapakah pintu tersebut? Siapakah Batra? Adalah Kristus sendiri. Ketika Allah menghakimi dunia selama 40 hari 40 malam, apakah manusia kekurangan makanan di dalam Batra? Apakah segala jenis binatang yang dimasukkan ke dalam Batra kelaparan? Mereka semua tenang. Haleluya. Hanya ada satu pintu, hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu pintu di dalam Batra, tidak ada dua. Siapa yang menutup dan membuka pintu tersebut? Hanya Allah sendiri. Kita perhatikan itu. Itulah sebabnya kalau kita ada dalam Kristus, kita tidak perlu bersungut-sungut dan mengeluh dan lain sebagainya. Karena Tuhan perlengkapi semuanya, asal benar-benar memiliki iman yang teguh. Haleluya. Glory. Kita bayangkan berapa ribu macam, berjuta, ya, makhluk yang ada di dalam Batra tidak pernah sedikit pun kelaparan. Kekurangan apapun tidak ada. Semua diperlengkapi Allah di sana. Dan mereka tidak pernah merasa haus dan merasa lapar. Kenapa? Karena mereka masuk melalui pintu dan keluar pun melalui pintu tersebut. Itulah sebabnya bagi orang yang jahat dan bagi orang yang benar tidak bisa luput. Kenapa? Karena mereka keluar dan masuk harus melalui satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus yang menghakimi orang-orang yang jahat dan menyelamatkan orang-orang yang baik. Orang-orang yang percaya. Hanya dari satu pintu. Haleluya. Glory. Jadi kita sudah mengerti, ya. Begitu kita mendengarkan tentang merpati ini, kita sudah mengerti siapakah merpati yang sesungguhnya. Dan domba, siapakah domba itu yang sesungguhnya. Dan siapakah gagak yang sesungguhnya. Dan siapakah kambing yang sesungguhnya. Kita sudah mengertikan hal tersebut. Dan ya karena burung adalah ya merpati atau domestik keduanya berasal dari satu famili. Itulah antara domba dan juga merpati atau merpati dengan tekukur. Sifatnya sama. Jadi hal yang sama juga seperti mempelai wanita. Orang-orang percaya dan kejaman harus memiliki sifat yang sama, yaitu sifat penyembahan kepada Kristus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, seperti Roh yang datang kepada Yesus Kristus sendiri. Roh yang sama yang datang kepada murid-murid Yesus Kristus di Loteng Yerusalem. Tidaklah beda dan tidak lain. Roh yang sama yang datang kepada kita. Kenapa? Setelah dosa diampuni. Setelah dosa disucikan. Lewat Kisah Rasul 2:38.
Haleluya. Karena roh adalah meterai sendiri. Kalau tanpa roh, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Artinya keselamatan adalah bisa dijamin bahwa hidupmu sudah selamat. Dengan apa? Dengan meterai. Kalau sudah dimeteraikan, ya seperti contohnya seperti seorang inspektur, kalau sudah dimeteraikan, tak, ini meterainya. Dibikin meterai, tanda tangan dan sebagainya. Tapi di tanda tangani pun stempel kalau tidak ada materai belum tentu sah. Tetapi kalau sudah pakai materai berarti sah. Artinya sudah dijamin. Seperti barang-barang yang dimasukkan ke dalam kontainer sebelum datang si inspektur untuk memeteraikan, menyegel pintu tersebut, ya berarti jaminan barang belum ada di dalam kontainer. Zaman tersebut tidak bisa dijamin. Artinya, di tengah jalan nanti semua akan berantakan. Tetapi setelah dimeteraikan, setelah disegel, berarti barang tersebut sudah dijamin sampai kepada tujuan. Setelah Roh Kudus ada di dalam kita, kita sudah dijamin sampai kepada kerajaan yang kekal. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi, bahwa merpati adalah seekor burung, ya, merpati yang konstruksi, ya, tubuhnya sangat aneh. Karena kebiasaan-kebiasaan di mana dia tidak dapat mengakal sesuatu yang tidak bersih. Dia benar-benar tidak bisa melakukan karena dia tidak dibangun untuk itu. Dia tidak ditentukan untuk itu. Itulah alasannya. Jadi kalau kita tidak ditentukan untuk memakan makanan yang busuk, artinya menikmati, ya, hal-hal yang menjijikan, hal-hal yang duniawi. Kalau kita tidak ditentukan Kristus, maka kita tidak akan bisa melakukan itu. Itu tujuannya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki impedu, kepahitan di dalam hidup kita. Bukan kepahitan loh secara rohani, secara jasmani, tetapi secara rohani. Haleluya. Jadi saya sudah terangkan tadi bagaimana tentang burung gagak yang sedang bertengger melihat daging yang busuk, ya. Haleluya. Sekalipun burung tersebut mau memakan gandum bersama-sama dengan merpati, tetapi kalau mengenai hal-hal yang busuk, dia tidak akan mau. Haleluya. Mazmur 32 ayat 2 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bahkan di Roma 4 ayat 8 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kita lihat. Kesalahan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Alasannya apa? Kalau sudah namanya ditulis dalam kitab kehidupan domba Allah sebelum dasar dunia ada, dan sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, sesuai dengan Efesus Efesus 2 ayat 4, Efesus 1 ayat 4, sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada, ya, maka kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Allah sendiri. Tidak diperhitungkan oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Haleluya. Jadi seperti itulah, begitulah dengan seorang Kristen yang sejati. Haleluya. Kesalahan-kesalahan mereka tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena kita bukanlah seorang Kristen yang pura-pura percaya. Dan kita bukanlah seorang Kristen yang tidak percaya. Tetapi Kristen yang percaya sejati.
Haleluya. Apakah arti perasaan? Apakah arti timbang rasa? Apakah arti perasaan, timbang rasa, dan peri kemanusiaan? Banyak orang yang mengatakan, kamu kan tidak punya perasaan, timbang rasa, dan peri kemanusiaan. Perasaan, ya, timbang rasa, dan peri kemanusiaan ada di dalam firman. Haleluya. Apakah itu adalah kasih? Kalau kita mengasihi semua orang, ya tentunya kita tidak akan melakukan kejahatan. Itu intinya. Kalau kita melakukan kejahatan, berarti kita tidak bisa sebagai teladan dan contoh. Berarti kita akan membawa orang-orang masuk ke dalam penghakiman. Masuk ke dalam kegelapan. Kenapa? Pengaruh yang paling kuat adalah dari sahabat-sahabat kita. Contohnya seperti ini. Kalau saya pergi ke pasar sana, ambil minuman, ya, beli rokok apapun yang mahal-mahal. Saya panggil teman-teman, sahabat-sahabat. Setelah itu berangkat ke kafe atau ke diskotik, ke pub, ke bar, dan sadar di sana. Pengaruh sangat kuat. Apakah itu sebenarnya kasih karena saya memiliki uang yang banyak? Tidak. Perasaanlah, bawalah teman-teman yang nggak punya uang. Mereka kan nggak kenal itu loh, apa namanya, bar, pub, diskotik. Kau kan banyak uang, orang kaya. Perasaanlah, timbang rasalah, perkemanusiaanlah, bawalah sahabat-sahabatmu itu. Lihatlah orang itu kan udah berumur berapa, nggak kenal orang itu gimana dalam diskotik, par, bab, dan lain sebagainya. Bawalah. Oh iya ya, iyalah, itu yang namanya baru perasaan. Lalu mereka kubawa untuk apa? Untuk mati. Tetapi kalau saya memiliki sifat yang baik, sahabat-sahabatku, yuk makan yuk. Karakter kalian kemana? Udahlah, makan yang enak-enak lah di sana. Pergi ke restoran sana dulu. Pokoknya makanan apa yang kamu suka. Baru namanya itu bagus. Kalau saya punya uang, udahlah, nanti ini uang untukmu ya. Belanjalah. Mau beli pakaian kah?